Ketemu kembali teman-teman, saya Darto dari Jangan Toilet. Kali ini saya ketemu ini orang yang ekstrim ya. Ini Mas Divo. Kita pernah bikin secara langsung, tapi waktu itu ada gangguan teknis. Makanya saya datang langsung ke markas Wild Rabbit, ya, susah banget namanya. Eh, jadi ini Mas Divo, Ya. boleh tahu apa namanya ini komunitas ini sejak kapan sih adanya? Sekitar 2013-2014 lah. Terus untuk apaan nih? Itu dibuat. Ya sebenarnya sosialisasi mengajak olahraga, foundernya sendiri kan emang punya banyak teman ini ya biar orang pada sehat itu ayo pada olahraga kayak gitu. Ya, tapi kan ini sepeda listrik, gimana olahraganya? Dulu sebelumnya belum. Oh. Jadi sampai kesini-sini. Oke. Oh dulu komunitas sepedahan gitu. Iya. Nah terus itu dari tahun 13-an lah. ya. Terus makin kesini. Tahun 14 baru mulai coba-coba sepeda listrik tuh segala mesin kan dicoba semua di sini. Dan sampai sekarang ini yang kalau saya dengar di YouTube di mana namanya di YouTube lah bahwa Wild Rabbit terkenal dengan sepeda cepatnya gitu kan. Ya itu sebenarnya buat nunjukin ke orang ini loh ada sesuatu yang baru nih. Ayo dicoba ini sosialisasi sebenarnya. Jadi mulai sekarang mulai banyak lah ini contohnya teman-teman di belakang ini rata-rata nih kalau boleh tahu kecepatan maksimalnya berapa nih Mas Dipo? 30 ya. Paling kecil ya? Paling standar iya. Ini 30 paling kenceng 120. 120. Bisa teman-teman. Ini sepeda apa motor gitu kan. Nah, itu apa namanya? Dari sepeda sekarang ke sepeda listrik dengan kecepatan tinggi. Apa sih nikmatnya kalau pakai sepeda listrik dengan kecepatan tinggi? Ini mungkin teman-teman pengen pada tahu gitu kan. Sebenarnya sih bukan kita ngejar kecepatan ya, tapi kita pengen tahu orang banyak gitu. Ini loh ada sepeda baru, terus kita bisa merasakan kesenangan bersepeda. Jadi nggak maksain detak jantung ini lebih cepat kayak gitu kan. Dan kadang orang berpikirnya sepeda apaan sih kok nggak ada goesnya. Nah kita kan goes nyari seneng, bukan nyari capek. Nah gitu, olahraganya dapet, melihat pemandangan dapet, kan lebih asik kalau gitu kan. Jadi kalau saya pakai sepeda listrik suka diledekin, wah ini kayaknya nggak pesepeda sejati. Bang Divo ngerasain kayak gitu juga nggak tuh? Waduh, dari pertama kali sampai sekarang pun masih ya? dianggap nggak bohong-bohongan nih pakai sepedanya gitu kan ya. Nah ngadepin kayak gitu gimana tuh? Ya, cuek, ya kita malah seneng. Soalnya kalau udah begitu bakalan nyari tahu. Yang udah sering saya coba tuh begitu. Jadi penasaran nih apaan sih ininya, tuh kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Buat merubah pola pikir seseorang itu kan susah. Cuman kalau udah tahu dengan percaya sendiri itu kan lebih masuk. Apalagi udah curah nyoba ya, makin keracunan ya. Makanya kita sering kalau ngikut event kan, coba nih sepeda, coba kayak gitu. Iya. Enak banget gitu kan. Nggak berkeringat tapi span gitu ya. Jangan salah, ini olahraganya tuh kita kaki ngejar mesin, Om. Jadi bukannya kita mesti goes begini, bukan. Jadi ngikutin speed, kaki itu mesti ngimbangin. Olahraganya jadi situ putaran kaki. Jadi bukan yang digas gitu ya, bukan berarti bukan ya? Ini goesnya manualnya tetap olahraganya dapat. Kalau yang ini. Jadi teman-teman, ini sepeda listrik sebenarnya bukan kayak digas-gas gitu ya, tetap digoes ya. Jadi nah seperti tadi Bang Divo bilang bahwa dengan putaran kaki itu juga kakinya jadi bergerak gitu kan. Tapi nggak berat gitu kan. Tapi fun gitu ya. Kalau boleh tahu nih komunitas ini udah anggotanya berapa banyak sih? Atau memang suka ngumpul gitu atau apa? Ratusan ya, kalau udah dikumpulin semua itu bisa ratusan. Cuma di Jakarta doang atau di banyak daerah juga ada? Ada perwakilan ada perwakilan juga. Udah mulai banyak lah teman-teman kita. Bentuk sosialisasinya apa aja nih yang bisa dilakukan? Yang pernah dilakukan kayaknya nih memang
saya hampir setahun ya aktif di sepeda listrik, kayaknya belum begitu banyak gitu ya. Mungkin tapi seperti apa yang bikin sosialisasinya? Kita ngikut-ngikut event-event goes gitu kan, dimanapun berada. Kayak kita udah goes dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, atau luar daerahnya sampai Bengkulu. Nah kita ya gitu, ada event nih, coba. Jadi keuntungannya itu buat orang-orang tua, biar detak jantung nggak terpacu lebih cepet. Kan sekarang banyak tuh yang pada meninggal tuh. Nah ini mengurangi solusi. Apalagi di saat pandemi begini kan, orang pada diem di rumah. Ayo kita goes. Kalau diem di rumah malah bisa cepat kena COVID. Dan ini lebih cepat. Kalau kita bergerak kan lebih sehat tuh. Solusi juga sebenarnya kayak gitu. Jadi apa namanya, memang ya, jadi orang jadi fun ya pakai sepeda ya. Nggak mikirin capek gitu. Kayak saya nih, Om, saya kan musisi ya. Musisi begadang malam terus. Saya kalau disuruh gue, aduh ampun, angkat tangan. Jadi sekarang jamnya terbalik ya. Jamnya terbalik ya kan? Iya. Ya, kita kalau nggak ada ginian juga nggak berani, takut terpacu kan, itunya nggak kuat. Tepar kan nggak lucu, Om. Kita nyari seneng. Tuh. Nah, kalau kita pengen tahu sebenarnya tipe sepeda listrik itu kayak apa sih, mungkin bisa dijelaskan. Ini ada apakah memang teknologinya dari dulu sampai sekarang apa sih yang makin selain speed ya, tambah gitu kan. Sebenarnya kalau kita pengen punya sepeda ini, kira-kira budgetnya gitu kan. Oh, pasti tuh ya. Jadi kalau saya bikin event bikin konten sepeda listrik, pasti ditanya, "Om, harganya berapa sih?" gitu kan. Pasti dia pikiran mahal. Nah, kalau Mas Divo sendiri bilang sebenarnya dengan uang yang minimal berapa gitu kan, orang bisa pakai sepeda listrik. Kalau untuk yang 1000 watt kita buat budget 11 juta itu udah komplit semua. Kita jarak tempuh, jadi budget itu menyesuaikan. Kalau di kita kepengen jarak berapa, nanti kita bisa ukur. Soalnya dari tahun 2014 itu kan kita udah riset jarak tempuh, jarak ketahanan mesin, jarak ininya, speednya berapa, udah kita ukur semua. Itu mungkin yang berbeda dari yang lain. Yang tengah-tengah itu sekitar 11 jutaan ya? 7 ada juga. Oh, 7 juga. 7 mungkin yang lebih kecil ininya. Bedanya apa tuh? Apa di baterai sama di hubnya itu? Beda semua, Om. Beda semua ini. Yang di dalam sepeda listrik itu yang penting apa sih, alat yang paling penting di sepeda listrik? Semua berkesinambungan. Jadi antara hub, terus baterai, terus controller itu mesti emang pas semua. Jadi kalau nggak pas ya mungkin kayak penyedotan baterai lebih cepat, ini nggak ada tenaga ya, kayak gitu. Jadi paling murah tadi sekitar 7 juta. 7 juta ya. Kalau paling mahal unlimited ya. Di luar sepeda ya itu ya. Oh, itu baru alatnya doang. Alatnya gitu. doang. Soalnya yang mahal itu di baterai, Om. Di baterai. Kita kepingin jarak berapa, di baterainya yang mahal kayak gitu. Semakin tinggi speknya apa sih, voltase, ampere voltase sama ampere ya. Itu semakin harganya semakin mahal. Iya. Terus apa namanya, nah kalau di white rabbit ini kan katanya kecepatan itu juga walaupun jadi fun lah gitu ya. Sebenarnya itu buat uji coba. Iya. Oh, ternyata bisa juga kita. Nah, paling tinggi yang pernah dicoba di white rabbit itu berapa kecepatannya? 120. Luar biasa. Udah melayang gini. Itu 120 pasti sepedanya juga bukan sepeda biasa itu. Berarti harus berat ya, kalau ringan. Malah ringan. Soalnya beban di tengah nanti baterai. Jadi penyeimbangnya di baterai, kan beban di tengah. Oh, jadi tengah ya. 120. Itu kalau segitu kayaknya pengen tahu nih pasti teman-teman berapa biayanya kalau kayak gitu kurang. Biaya sekitar 80, itu belum error trial ya. Mungkin bisa lebih banyak lagi, kan kita coba-coba dari controller, dari baterai kayak gitu. 100 jutaan ada kali ya? 100 juta men. Ngeri. Saya mau ogah. Maksudnya ogah beli, make mau gitu. Apalagi yang menarik dari sepeda listrik Mas Divo? Ya, sepeda listrik ini emang dengan custom anak negeri ya. Kita banyak sepedanya itu custom. Ya. Nah, seperti kayak yang mana tadi yang di belakang itu kan Bassman kayak gini, kita emang model sendiri. Rata-rata dibikin gold ya bentuknya. Zaman mewah keemasan. Gitu. Mewah juga kelihatannya. Jadi apa namanya? Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak
tukang ngoprek bagusnya custom apa beli jadi nih? Kan sekarang sepeda listrik udah mulai banyak yang jadi. Itu yang sih udah jadi, gitu. pilihan lagi ya. Kalau dari pabrikan gitu kan mungkin speed terbatas, jarak tempuh juga terbatas. Kalau di custom kita bisa Ngatur suka sendiri hati, ya, sesuai dengan budgetnya juga. Gitu. Jadi kalau yang untuk yang biasa-biasa aja mungkin monggo silakan beli yang udah jadi ya, pabrikan ya. Tapi kalau pengen yang ngulik atau sesuai dengan kita nih keinginan kita bisa custom. Jadi ada barang, ada rupa, ada harga ya. Jadi teman-teman jangan pengen semurah-murahnya tapi barang sebagus-bagusnya nggak bakalan ada itu ya. Udah hukum alam kayaknya. Oke, apa namanya, White Rabbit ini berarti udah hampir 2014 tapi udah hampir 6 tahun lebih ya. Iya. 6 tahun lebih. Mau sosialisasi terus kita. Ada ininya nggak? Ada Facebooknya nggak? Ada. Well Rabbit gitu. Jadi teman-teman kalau pengen Instagram tahu juga banyak, ada. Jadi Instagram juga ada Well Rabbit 07 ya. Nanti bisa kumpul ya teman-teman. Dan ini markas besarnya nih di daerah mana nih? Duri Selatan. Wah, Duri Selatan. Jadi kalau teman-teman mau ke sini welcome ya. Iya, welcome. Jadi ini ada inian lagi buat teman-teman yang belum punya sepeda, pengen goes bisa ke sini. Di sini welcome. Oke. Ya. Tuh. Maksudnya liatin aja. Iya, dilihatin aja. Tapi kalau pengen ya beli gitu. Oke, teman-teman. Jadi emang di sini banyak apa namanya racun ya, yang nyekokin racun ya. Pertama suruh nyoba gitu kan, kalau udah kepingin ya disuruh beli gitu kan. Tapi di sini nggak jual sepeda. Nggak jual. Kalau di Wild Rabbit sendiri nggak jual. Jadi teman-teman Wild Rabbit itu tidak menjual sepeda. Ini adalah komunitas. Jadi teman-teman bisa tanya banyak di sini. Di sini juga ada beberapa teman-teman teknisi gitu ya. Boleh nanya, banyak nanya ya, karena banyak nanya di sini nggak dilarang ya. Nggak dilarang. Karena di sini nggak jualan ya. Jadi kalau kecuali jangan banyak nanya ke toko, itu nanti ke tokonya bakalan marah gitu kan. Jadi yang penting goes itu kan seneng, ya kan. Intinya kan di situ. Ini seperti ini dia ini orang senang ya. Jadi kita harus berteman sama orang yang senang kalau kita pengen senang gitu kan. Jangan berteman sama orang susah ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin, Sivo? Apalagi yang bisa ini saya sih buat pemerintah mungkin mendukung program-program kayak ginian. Ini kan Go Green ya. Kita inian ayo kita support teman-teman yang custom itu kayak gitu biar dunia hijau kembali Om, kayak gitu. Jadi ya ini peran pemerintah juga mungkin menjadi penting gitu ya. Jadi komunitas-komunitas yang menurut saya nih nggak kecil juga, mungkin awalnya kecil tapi karena mereka banyak gitu kan, jadi ya kalau bisa juga bikin peraturannya juga yang logis-logis. Iya, gitu jangan memberatkan orang-orang custom, jadinya nanti kreasi bisa mati lagi kan. Jadi ini permintaan dari komunitas White Rabbit atau mungkin juga dari komunitas-komunitas sepeda lainnya. Mungkin hampir sama. Jadi mohon dukungan pemerintah, tidak hanya bukan sekedar dapat bantuan biaya, tapi kebijakan-kebijakannya yang membatasi gitu ya. Yang penting tapi tetap kita kan pengennya aman juga kan? Iya, tetap aman. Oke teman-teman, nggak banyak mungkin cuman itu aja, mudah-mudahan nih bermanfaat. Kalau teman-teman pengen tahu lagi nanti di deskripsi juga akan saya taruh Facebooknya, kemudian juga IG-nya jadi White Rabbit ini, termasuk mungkin alamatnya. Datang ke sini cuma pengen nyoba sepeda listrik doang gitu kan, tapi nggak apa-apa. Oke Mas Divo, thank you, terima kasih banget. Sama-sama. Jadi kesampaian akhirnya kita bisa ketemu. Sampai ketemu kembali teman-teman. Bye, thank you ya.